Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ala ni'matillah ala barakatillah. Wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang masih meluangkan waktu ya, meluangkan waktu Halo untuk Mbak menuntut Yuni. menuntut ilmu. Faedahnya banyak ya, faedahnya kita bisa bersilaturahmi, kita bisa mendapatkan ilmu, kita beribadah gitu ya, daripada tidur-tiduran kan, ya ibu-ibu sambil menunggu jamnya perang ya, perang menyiapkan buka puasa gitu kan. Jadi sebelum itu terjadi kita nyari ilmu dulu. Baik, seperti biasa aturan mainnya saat saya praktek, teman-teman yang lain silahkan di mute kalau memang suara saya putus-putus ya. Enggak, Pak. Kayaknya aman ya. Enggak. Mungkin sinyalnya Teh Siti nih yang sedang Aman, aman. bermasalah ya. Baik, yang sedang bekerja silakan tetap konsentrasi bekerja, jangan sampai gara-gara Zoom meeting kena SP1 gitu ya. Ini kan press D1 nih bukan SP1. Baik, kanvanya sudah siap. Jadi Suaranya double. double ya, Carlos. Ya, Cek, udah beres? beres sip. Oke. Beres. Oke. Nah, sama tadi ya. Jadi pas Canva, saya Pak. praktek, silakan teman-teman konsentrasi melihat, jangan lagi buka-buka aplikasi yang lain, mau itu WA, mau itu apa Canva-nya, lihatin aja dulu. Nanti baru ada jam praktek karena ini benar-benar yang akan kita gunakan gitu ya. Saya mulai, share screen dulu. Jadi temanya sekarang kita akan membuat flyer CU. Jadi teman-teman yang dari yang luar Samira mungkin agak bersabar ya. Ikutin aja, ambil konsep-konsep pembuatannya untuk flyer di usaha teman-teman yang memang mitra Samira, berarti memang bisa langsung digunakan. Kita buka kanvanya seperti biasa. Nah, ya nggak apa-apa Bu Kini, off kamera. Jadi seperti kemarin ya, ini ada di beranda, maka kita mulai dari tanda plus, boleh. Atau kalau saya lebih biasa, saya buka aja apa namanya, satu project, dan saya ambil dari sini buat desain. Nah, kalau untuk CU atau SEBI, biasanya kita pakai yang persegi ya. Boleh kita pilih yang ini, yang media sosial 1080 kali 1080, atau keukuran khusus boleh kita ketik manual 1080 buat desain baru. Nah, sampai sini ini akan dihadapkan pada berbagai macam apa namanya desain gitu ya. Nah, saya biasanya kalau untuk kalau untuk seminar, saya biasanya antara seminar ini seminar ya, yang ini atau saya klik modern. Nah, jadi kita tinggal menggantinya dikit, materi iklannya ada di sini, gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau CEO dan SEBI itu kan nanti ada pembicara ya. Pembicara itu kan biasanya nanti akan ada fotonya. Nah, kita tentukan dulu pembicaranya berapa orang. Kalau memang 3 orang, maka kalau kita mau pakai buletan-buletan seperti yang gambar merah ini, ya maka kita butuh 3 buletan. Ya, tapi kalau kita mau pakai yang gambar bebas seperti ini, yang dokter nasional ini, berarti ya kita nggak perlu memperhitungkan berapa orangnya, gitu ya. Tapi yang berarti harus nanti dihapus background, gitu kan. Nah, misalnya 2 orang bisa pakai yang ini juga, ya, dan lain-lainnya lah. Ini banyak di sini. Yang pasti saya lebih memilih desain yang kata kuncinya modern, gitu. Nah, atau bisa yang seperti ini juga, gitu ya. Misalnya ini saya pilih. Nah, ini
diperuntukkan berarti untuk 3 orang. Nah, kalaupun 2 orang, berarti yang satu gambar bisa diperuntukkan menjadi gambar kantor sebagai gambar untuk lokasi, gitu ya. Jadi fleksibel aja. Makanya pilihlah yang 3. Kalau 3 bisa di-combine, kalau 2 nanti kurang kalau pembicaranya 3, gitu ya. Berikutnya yang diperlukan adalah foto, ya, foto si pembicara. Jadi kalau pembicara yang memang 2, ya harus ada fotonya 2. Jadi di kamera nggak ada istilahnya nggak mau ngasih foto, nggak ya. Jadi paksa aja sampai kasih foto. Nah, berikutnya kita akan memasukkan fotonya. Di sini kalau sudah ada foto-foto seperti ini, enaknya adalah kita tinggal menggeser aja foto yang mau kita masukkan gitu ya. Misalnya pembicaranya adalah Ustaz Fauji, misalnya gitu ya. Tinggal kita masukkan aja di sini. Kita geser, terserah mau yang di awal, mau di tengah, atau awal, atau yang terakhir. Gitu. Kenapa ini bisa tinggal masukkan? Karena sifatnya si kotak-kotak ini adalah bingkai. Ya, bingkai. Jadi kita punya elemen di sini. Saya informasikan dulu. Elemen yang berupa bangun datar itu ada yang namanya bentuk. Ini bentuk ini yang warna-warna hitam ini ya. Ini yang namanya bentuk. Ada yang namanya bingkai. Nah, bingkai itu yang ada gambar pemandangan seperti ini. Nah, bedanya adalah kalau bentuk ini tidak bisa dimasuki gambar. Kalau bingkai yang ada warna-warni ini nih, yang pemandangan alam yang bulat ini, nah itu bisa dimasuki gambar, sama seperti bingkai foto gitu ya. Jadi kalau di desain template seperti ini sudah ada gambarnya, biasanya itu adalah model bingkai. Jadi tinggal kita masukkan saja foto si pembicara, tinggal kita geser ke sini. Gitu ya. Nah, kalau ternyata nanti deh kasus-kasus kepalanya kepotong gitu ya, itu beda lagi. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kan kepalanya kepotong nih. Nah, ini kepalanya potong itu nanti biasanya solusinya antara ininya dinaikkan atau ininya yang bawah dinaikkan lagi. Gitu. Ini bisa membuat dia tidak terpotong. Gitu ya. Jadi case to case aja seperti ini. Nah, yang kedua misalnya siapa? Misalnya ini kemarin apa? Tanpa saya habis masa berlakunya baru di-upgrade jadi gambar-gambarnya masih dikit banget nih. Sorry ya. Sambil ngingetin yang belum tahu ya. Jadi kalau belum ada di galeri Canva kita, maka kita akan unggah dulu dari galeri HP ke galeri Canva gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, pilih dulu yang foto-foto sendiri ya. Nah, ini. Oke, ini. Nah, misalkan pembicara kedua yang ini kita masukkan, gitu. Yang pembicara ketiga yang ini misalnya. Nah, kayak gini yang tadi saya bilang. Ini kan kepotong ya. Jadi begitu kita ini kan secara gambar nggak kepotong. Ya, secara gambar dia tidak kepotong, tapi begitu masuk dia terpotong palanya. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah yang bawahnya ini kita potong, kita crop. Ingat ya, kalau kita ingin mengcrop atau memotong gambar, maka yang kita tekan dan geser adalah yang garis horizontal dan garis vertikal. Ya, kalau dari kanan motongnya yang ini, kalau dari kiri motongnya yang ini, kalau dari bawah yang ini, kalau dari atas yang ini, gitu ya. Tapi kalau ingin merubah ukuran yang ditekan dan geser itu yang ujung-ujungnya yang bulat ini ya. Oke. Nah, ini kan kasusnya yang atasnya kepotong, maka yang bawahnya kita kurangi. Nah, seperti ini. Kita masukkan, jadi posisinya pas, ya tidak terpotong. Oke. Nah, tapi ternyata tinggal kita geser-geser secara ini ya, secara keseluruhan. Ini kan si Pak Fauzunya tertutupi, si Ibu Tania juga tertutupi ya. Jadi kita geser. Ini kita geser. Nah, jadi semua terlihat.
Oke, sampai sini mudah-mudahan ditangkap ya. Nah, logo juga harus ada dalam flyer, maka ini kita hapus aja karena ini memang logo dari template. Kita masukkan logo Samira, bebas mau yang ini boleh, mau yang ini boleh, pokoknya yang berhubungan dengan Samira gitu ya. Kita geser, kita kecilkan boleh. Nah, pesawat boleh lah, kan ada hubungannya dengan umroh ya. Jadi ini bisa kita, kalau masalah kata-katanya nanti fleksibel aja. Teman-teman mau ngasih kata-kata apa? Ini misalnya umroh bareng satu pesawat gitu. Ini kebetulan aja ya, ada desain seperti ini ya, bukan disengaja nih. Oke, jadi kita manfaatkan aja begitu dapat ini ya. Nah berikutnya nanti di sini bisa dikasih apa biasanya HTM ya, HTM free, nah gitu. Nah HTM free bisa seperti ini atau bisa kita kasih elemen. Jadi kita klik elemen, kita cari di sini, dicari elemen free. Nah di sini banyak ya. Nah, sekali lagi di sini banyak yang pro ya, yang warna-warni ini pro ya. Jadi pilihlah yang tidak pro kalau yang memang belum pro untuk Canva-nya. Misalnya seperti ini. Nah, gini ya. Gitu. Nah, sekali lagi karena kita ini bermain dengan desain, kalau memang latarnya gelap, sementara ini gelap, jadinya kelihatan gitu ya. Jadi kita lihat ini bisa diganti nggak warnanya? Oh bisa, ternyata berarti kita harus ganti. Nah, seperti itu beda kelihatan. Nah, kamera nggak kelihatan berarti warna putih atau biru atau kuning gitu ya, biar kelihatan. Jadi, nah ini sudah masuk ke estetika. Jadi kalau latarnya gelap, tulisannya jangan gelap lagi, nggak kelihatan nanti, gitu. Sip. Nah ini boleh kita ganti dengan daftar sekarang. Nah ini kan nggak cukup ya di kotaknya, maka ini bisa kita kecilkan ukurannya, pakai yang AA font di bawah, ukuran font. Kita kecilkan seperti ini. Nah gitu. Sip. Nah, berikutnya apalagi teleponnya, misalnya menghubunginya siapa? Kalau memang menghubunginya ke saya, misalnya, berarti tulis nomor kita, nomor saya gitu ya. Kalau nomor teman-teman berarti tinggal nomor masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ini adalah web, artinya karena ini kita yang membuat, jadi sah-sah aja kalau kita buat promosi gitu ya. Kasih aja halaman landing page teman masing-masing, HTTPS, brand owner, biz.id. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi yang mesti ada? Logo udah, pembicara udah, eh, tagline umroh bareng satu pesawat udah, free-nya udah, ajakan bergabung udah, nomor telepon udah, web udah. Apalagi kira-kira yang belum? Apa yang kira-kira yang belum di flyer view? Pendaftaran 1,5 juta. Ini flyer view. Oh, Jadi flyer siap. view kita Siap. pengennya Saya mengundang baru orang sebanyak mungkin. bergabung. Kalau sudah ada kata-kata angka di situ, orang mundur duluan sebelum bertanding gitu. Iya, jadi kalau bisa jangan pakai yang berbau-bau angka gitu. Apalagi kalau kita ini Hadir flyer dan promosi menghadirkan. umrohnya boleh, tapi ini flyer CU ya. Ada Tulisan lagi? ya, Kira-kira? tulisan atas. Nah, yang ini bisa kita Ada hapus ya. press. Ini nggak perlu nih, kita hapus aja. Alamat. Alamat apa? Lokasi ya. Oke, lokasi acara. Jadi kita bisa tambahkan dengan teks kantor Samira Pusat. Pukul berapa? Jamnya Nah, waktu, Pak. waktu berarti ya. Oke, berarti kita ini sama ini diputihkan. Lalu, nah karena kalau kita tulis lagi di sini apa kecil, jadi kita bisa combine dengan tulisan yang lain.
Misalnya tulisan yang mana ya? Tempatnya udah belum, Pak? Tempat. Ini kantor Samira Pusat. Kami Kantor sama Samira Pusat Jakarta ya. Kantor Pusat Samira Jam. Jakarta. Jam. Jakarta. Waktu. Waktu, hari. Nah, waktu dan hari ya. Nah, berarti kita bisa ada di sini nih. Kita manfaatkan yang ada. Hari Minggu misalnya. Minggu tanggal 9 ya. 9 Maret 2025. Atau langsung di sini deh. Kantor Pusat Samira Jakarta. Oke, langsung. Ya, gini ya. Ada lagi yang informasi penting hari ini? Jamnya Pak belum. Oh iya, jam. Jam berapa? Biasanya kalau hari Minggu yang biasa ngisi di pusat biasa jam 1 ya. Jam. Kalau siu jam 9 ya. Jam 9 sampai jam 12. Sampai jam 2. Jangan pakai sampainya. Selesai aja. Oh iya, selesai. Jadi hal-hal kecil yang memang akan membuat orang mundur itu jangan ditaruh. Misalkan sampai jam 12 dia kadang lama nih. Itu jangan taruh. Harga kasih. Kalau memang akan membuat orang mundur jangan taruh. Jadi kita mesti fleksibel atau artinya apakah kira-kira orang dengan dikasih itu dia akan mundur atau maju gitu. Sip, ada lagi? Pak, itu foto nggak kebanyakan Pak kalau kayak gitu modelnya. Nah ini ceritanya untuk pembicaranya 3. Nah, kalau pembicara 3 kan 1 MC 2 pembicara ya, standar seperti ini. Nanti kalau memang dirasa si MC-nya nggak masalah, tidak dipasang fotonya, ya itu dicabut aja nggak masalah gitu. Tapi kan kadang kan ini ada flyer ini sebuah prestise juga nih buat dia, buat si mitra untuk promosi di WA-nya kan. Oh sekarang saya bicara nih di kantor pusat, apalagi kantor pusat. Bicara di kantor pusat itu sudah merupakan penghargaan sebenarnya. Ya. Jadi orang melihat kita tuh berada di kantor pusat dan teman-teman yang di luar daerah mungkin jangan-jangan iri nih dengan teman-teman yang ada di kantor pusat. Bisa seenaknya aja bisa ngisi di kantor pusat. Dan ini adalah merupakan hal yang harus kita hargai gitu. Yang pojok atas itu kan masih kosong, Tat. Masih kosong, boleh. Dikasih itu aja rekor muri. Rekor muri boleh. Rekor muri. Tahu murah, mudah, mantap. Nah, itu. Aduh. Oh, belum saya simpan lagi rekamannya. Ini aja deh, 5 pasti aja deh. Ya. Sip. Udah full ya. Jadi inilah secara sekilas kita membuat tadi dari jam 13.10 sampai jam 13.35 sekitar 25 menit. Nah, ini model-model yang tinggal ganti gitu ya. Jadi nanti lebih baiknya seperti ini. Jadi waktu kita tuh nggak terlalu habis di desain ya. Itu. Nah, tapi kalau memang mau diedit lagi kan Samira kan umumnya warna biru kan, benar nggak sih? Umumnya warna biru. Jadi kita bisa aja ganti dengan yang backgroundnya dengan warna biru. Kita coba acak-acak lagi ini udah cukup segini. Kita coba acak-acak lagi, tapi kita buat ini buat eksperimen. Oh ini ya nama-nama pemateri belum ya? Oke, nama pemateri bisa kita masukkan aja di masing-masing bawah foto. Misalnya di sini Ustadz Fauzi. Di sini siapa yang suka ngisi di kantor pusat ya? Ada? Yang ngisi materi? Mbak Nina barusan Mbak Nina ya? Oh, barusan Mbak Nina ya. Kalau Mbak Nina itu memang udah skala internasional ya. Asik. Terus di sini ini Ustazah Tania misalnya gitu.
Terus ini bisa kita kecilkan supaya bisa buat huruf. Nomor Sini ID-nya dikasih nggak, nggak Pak? perlu karena itu informasi yang nggak penting. Gitu. Itu penting buat kita diakui, tapi kalau untuk orang lain tidak penting. Ini foto siapa ya? Saya lupa ya. Foto saja inilah, misalnya Nia gitu ya. Nggak ngerti saya juga. Gambar-gambar logo itu ada nggak, Pak Ustadz? Bisa di-share di grup? Udah, Pak. Oh, Udah udah ya. saya share di grup. Coba nanti di ini ya, Pak, namanya di scroll ke atas ya. Pak. Gimana, Di Bu? grup yang mana nih? Semua, Pak. Flashback. Saya share semua. Termasuk Odin saya share. Ada lagi informasinya? Beres ya? Oke. Nah, yang tadi saya bilang kita mau bereksperimen apakah bisa kita ganti background-nya dengan warna biru kan, Samira kan lebih ke arah biru ya. Jadi kita tekan dulu di sini. Ya. Kelihatan ya. Jadi kita tekan di bagian latar belakang. Latar belakang itu yang hijau berarti ya. Kita tekan lama. Nah, sampai seperti ini baru kita duplikat. Ya, jadi duplikatnya langsung satu layar keseluruhan gitu. Ini yang tadi awal, ini yang duplikatnya, gitu ya. Nah, nanti ada case-case, teman-teman pasti ketemu begitu pengen duplikat, nggak bisa ngeduplikat. Nah, itu berarti teman-teman mencetnya itu, ngekliknya itu bukan di layar utama. Misalkan ini ya, saya klik di sini nih, di umroh bareng. Jadi dia nggak ngeduplikatnya, cuman ngeduplikat si kata satu. Misalkan saya kliknya di wajahnya Ustaz Fauzi misalnya. Nah, dia Ditekan lama gitu ya, Pak? gimana? Ditekan lama gitu ya? Ditekan nama di zona background ya, yang Background tidak ya? kena zona manapun. Jadi kita Iya. yang tergantung desain kita. Di atas pesawat kan kosong nih. Kita tekan nama, nah sampai seperti ini baru kita duplikat. Gitu. Sip ya. Pak, Jadi, saya waktu hari Senin coba pencet malah gambarnya hilang semua, Pak. nah, yang mana, Bu? Yang coba ngikutin itu yang gambar kapal itu. Pencet warnanya nggak salah pencet atau Iya, apa itu berarti, ya? iya, salah pencet berarti. Kalau gambar hilang tinggal diundo aja. Intinya kalau salah mencet itu tinggal diundo aja. Misalnya nih saya pencet ini, ya kehapus gitu kan. Nah kita undo aja. Undo itu yang di kiri atas ya. Nah seperti ini. Kiri atas yang mana, Pak? Yang panah melengkung kiri atas. Oh, itu nanti kalau dibuka lagi masih kesimpan apa enggak ya? Kalau Canva itu setiap kita ngubah komponen tersimpan otomatis. Gitu. Oh, iya. Soalnya digeser-geser nggak ada isinya, jadi kosong. Kosong. Ya, berarti itu kan case per case ya. Jadi tinggal kita hati-hati aja. Oh iya. Ustadz izin, ini mengerjakannya di handphone atau di laptop ya? Ini saya di handphone, Pak. Oh, di handphone ya? Di handphone ini. Kalau di laptop itu tampilannya beda. Fitur-fiturnya pun peletakannya beda. Makanya saya sengaja di handphone supaya teman-teman Langsung aja, Bu. pakai handphone gitu ya. Nah, kita coba ganti ya si background-nya ini, kita klik si belakangnya ini. Ini kan yang awal ya, yang pertama ya. Ini kita yang kedua, kita klik background-nya. Ngekliknya yang di mana, Tat? Ngekliknya itu yang di kosong apa yang di pojok? Yang di kosong. Kalau background berarti yang di kosong, Pak. Oh ya. Gitu ya. Nah, kita coba tambahkan elemen ya. Elemen, misalkan ini. Yang ada segelnya, Bu. Kita masukkan elemen. Kita yang warna biru tuh apa sih? Kira-kira? Yang warna biru? Langit ya? Langit. Jadi di elemen kita cari langit aja. Langit atau laut juga boleh. Laut boleh, langit boleh. Yang mirip itu gambar MD Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya, jangan nanti kita ke ini kan kita Samira, nanti ada ini lagi. Jadi yang netral aja. Jadi langit boleh, laut boleh ya. Ini kan biru nih. Nah, kita klik misalnya ini. Ingat jangan carinya yang ini ya, yang nggak pro ya. Seperti ini kita fullkan aja. Nah, ini kan background nih. Kenapa banyak yang ketutup?
gambar-gambar semua ketutup karena kita background ini belakangan kita ngasihnya gitu ya. Jadi caranya supaya dia di belakang gambar gimana? Kita klik di sininya, kita pilih ya, kita geser, kita Posisi. taruh posisi ya, posisi terus kita mundurkan, mundur gitu ya, terus aja mundur. Nah gitu, udah sampai habis. Oke, nah tinggal masalahnya adalah yang tadinya hurufnya kelihatan gara-gara background gelap, sekarang malah nggak kelihatan gitu ya. Nah tinggal terserah kita deh. Assalamualaikum Pak, ketinggalan. Waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa Bu, santai aja Bu. Ya udah nanti ada ininya ini apa ya? Apa tuh rekamannya? Iya, Insya ada. Allah ada ya. Oke dah. Oke, Lanjut Pak, lanjut. gitu ya. Nah jadi begitu kita ganti dengan background biru, kembali ke konsep awal bahwa huruf dan background jangan ketiban. Nah, jadi pelajarannya adalah kalau kita memang dari awal pengen beraura Samira biru, maka sebelum kita edit yang macam-macam, kita ubah backgroundnya dulu. Ya, kita ubah backgroundnya dulu yang warna biru. Tapi kalau memang kita mau nerima seperti ini dengan warna apapun yang dikasih oleh template, maka kita udah nggak usah diubah backgroundnya, tinggal bermain yang lain aja. Gitu ya. Sampai sini dipahami? Ustaz, birunya itu puyeh, kurang puyeh. Apa Ah, tuh? puyeh, kurang cetok, kurang jelas birunya. Kurang cerah. Kurang cerah. Ya, nanti bisa dipilih di sini, Pak. Di sini, Oh, pilih ya. di sini. Oh ya sudah. Ya, Gitu. oke. Oke. Ya. Gitu. Oh, itu. Ya, itu. Sip. Jadi bisa bermain lah kalau masalah warna-warna. Ya, siap. Ya. Nah, sekarang saya pengen ngajarin juga bagaimana membentuk udah ya, ini paham ya? Jadi nanti bisa jadi karena untuk pengayaan ini nggak ada jam praktek nih. Jadi teman-teman hanya melihat, mengamati serius, setelah itu baru nanti praktek di masing-masing. Ya. Jadi saya ajarin lagi untuk membuat kotak double seperti ini ya. Jadi pertama saya di lembar kosong aja di sini. Pertama kita misalnya pengen buat ini, misalkan yang inilah yang gampang gitu ya, yang bulat. Nanti kan masuk nih ceritanya nih foto si pembicara gitu kan. Salah. Yang ini. Misalnya ini. Oke. Gitu ya. Nah, kalau begini aja, ini kurang bagus gitu. Kenapa yang ini tuh dikasih figura tambahan untuk mempertegas si gambar. Makanya ini akhirnya kurang bagus karena tidak ada penegasan si gambarnya. Nah, untuk membuat penegasan si gambar, kita kembali ke elemen. Kalau tadi yang ini kan bisa dimasukin ya. Ini kan bingkai nih. Karena bingkai dia bisa dimasukin oleh gambar gitu kan. Nah, kalau yang membatasinya dia itu kita pakai bentuk, jangan bingkai, pakai bentuk ya yang ini. Oke. Nah, ini akan kita jadikan penegas, tinggal warnanya aja kita ganti. Ingat ya, warna ada di bawah ya. Jadi kita klik dulu, bangun yang pengen kita ganti warnanya. Di bawah itu ada warna. Ya, kita bisa pilih di sini. Kita bisa geser yang bulat-bulat ini. Setelah kita geser, ininya juga kita bisa geser juga. Jadi ada dua yang bisa kita geser. Yang di warna-warni ini, yang di bawahnya, yang garis, atau yang ini juga bisa kita geser. Itu ya. Nah, setelah itu kita besarnya samain dulu, sampai ketutup. Baru kita klik pelapisnya, klik posisinya, kita mundurin. Gitu. Tinggal kita pasin deh. Gitu. Kalau memang terlalu tebal pembatasnya, kita agak kecilin gitu. Nah, gitu. Nah, sebelum kita klik di bagian luar, kita klik lama dulu. Itu aja, Uncle Kocip aja, Om, yang di luar.
Yang coklat. Nah, kita pilih beberapa, kita klik yang di sini. Nah, kita gabung. Yang Nah, buat apa coklat. itu? Jadi kita harus ini ya, harus lincah tangan ya. Kapan kita harus men-zoom, kapan kita ngecilin, kapan seperti ini kita harus lincah. Kenapa seperti itu? Karena kita pengen kalau kita kecilin dua-duanya kecil. Ya, ya. Ada. Kalau kita ubah posisinya, dua-duanya posisinya berubah. Itu fungsinya kita digabung. Tapi kalau kita posisi kita tadi, ya kita nggak gabung, begitu kita, kan ini gedean di gambar ini, kita mau kecilin. Nah, jadi cuma gambarnya yang kecil, yang ini yang enggak. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita kesini kita harus kerja keras lagi, kita mesti ini lagi, kita ngepas-pasin lagi gitu, kita gini lagi, kan agak capek ya. Nah, jadi mendingan kayak tadi kita gabungkan dulu baru kita ubah ukurannya. Sip. Nah, kalau udah kecil gini kan kita mau gabungin susah. Jadi tadi pas besar itu baru kita gabungkan dulu, baru kita besar kecilkan. Oke, itu cara untuk membuat batasan. Nah, terus kalau memang ini kan bulat ya, kalau yang seperti ini berarti bukan jangan artinya kita kalau mau memilih bingkai seperti apa, kita lihat dulu bangunnya ada apa enggak gitu ya. Gampang enggak nemuinnya. Kalau yang lingkaran, bingkainya lingkaran, bentuknya lingkaran kan gampang nyarinya ya. Nah, kalau bentuknya yang seperti ini, yang tadi yang kayak gini, ini belum tentu gampang nih. Jadi bentuk dan bingkainya tuh belum tentu ada, belum tentu cepat nyarinya, gitu ya. Jadi harus kita pilih-pilih dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada? Satu, Tat. Yuk. Itu untuk mengganti background di belakang foto itu gimana? Mengganti background di belakang foto. Tadi kan sudah. Oh yang ini? Oh nggak bisa Pak. Ini kan udah foto dari sananya. Oh gitu. Ini kan udah foto dari sananya. Ini mana foto Pak Fauzi? Ini kan, ini udah foto dari sananya nih ceritanya gitu. Nah kalau mau kita ganti fotonya, mau ganti latar belakangnya, kita dengan dua cara. Pertama, nih kita apa namanya di aplikasi lain atau di Canva juga boleh. Misalnya di sini nih. Hapus dulu ya. Ini. Terus ini kita hilangkan latar belakangnya dulu. Nah, terus kita ganti latar belakangnya mau apa? Misalnya mau Ka'bah ya, mana ada Ka'bah ya di sini. Saya belum download saya. Masih kosong banget ini saya nih soalnya. Mana ya? Pak Apri, tolong nanti diulangin langkah awal yang tadi ya, nyari apa bingkainya itu. Ya, ini dulu ya. Jadi prinsipnya ini tinggal di ini aja Pak. Misalkan gini lah ya, kan cuma buat mengganti ini aja. Nah ini disimpan nih, gambar ini disimpan dulu. Tahu kan nyimpennya ya. Jadi kita klik yang tanda panah ke atas, kita unduh, kita pilih halaman saat ini selesai, unduh. Nanti saya coba tunjukin bagaimana merubah latar belakangnya ya. Sudah selesai, kita geser ke sini lagi. Terus, unggah file, panggil gambar, yang gambar ini, ya gitu ya. Ini intinya seperti itulah mengganti latar belakang foto. Tinggal si latar belakang itu diganti dengan gambar Ka'bah atau apapun gitu ya. Gimana tadi Teh Kira? Mencari bingkai. Iya, langkah awalnya tadi. Oh iya, kita ke elemen dulu. Saya ulang ya. Kita ke elemen yang di sini nih, bawah sini ke elemen. Klik aja di sini, dicari elemen bingkai. Nah, di sini banyak bingkai, lihat semua. Ini banyak. Sip. Nah, yang mana aja bisa dipakai. Tapi ingat begitu kita menentukan ini, misalnya kita tentukan ini nih. Kayaknya kan bukan bulat nih. Nah, nanti ujung-ujungnya kan kita harus membuat batasan nih yang tadi penegas pakai apa tuh namanya? Pakai bentuk. Nah, kita kan harus mencari bentuk. Nih bentuk. Mana bentuk?
Maksud saya yang tadi nyari contoh yang udah jadi tadi loh Pak Apri, yang flyer udah jadi. Tadi Mm-mm. ada kata yang Oh, modern. nyari modern tadi loh. Modern. Jadi sama. Sebelum itu. Jadi misalkan kita awal ya, ini awal nih. Nih, ini kan ukuran khusus nih, 1080 kali 1080 desain baru. Nah, ini kan dikasih desain nih, kita kosongkan aja dulu. Kosongkan, atau misalkan kita desain, kita langsung di sini. Umroh atau modern gitu. Udah ini kan umroh. Tapi umroh ini, kata kunci umroh, lebih pasnya kalau kita untuk promosi, untuk kita pasang di status gitu. Tapi kalau yang untuk seminar, seminar. Nah, ini yang buat siu-siu kayak gitu. Ya, tip. Terus ini juga sama ya. Ini kalau ini kan dia modelnya model 3 dimensi nih. Ya, mau kasih tahu nggak cara model 3 dimensi gini? Kesannya dia keluar gitu. Tahu nggak dikiranya? Kalau nggak mau, Iya, ya Boleh, Pak. Mau. Boleh, Pak. nanti kebanyakan lagi. Jadi gini ya, pertama ini kasarnya ya. Pertama kita cari bentuk dulu. Bentuknya misalnya bentuknya ini untuk tulisannya ya. Ini untuk tulisan si orangnya. Ini saya kasih besar supaya kelihatan gitu ya. Nah, terus kedua baru kita tambah bentuk. Nah, misalnya ini, misalnya gitu ya, supaya berbeda kita kasih begini deh, yang agak beda gitu ya. Berikutnya kita mundurin nih si bentuk lingkaran ini, kita mundurin. Tadi pakai apa ya? Posisi ya, posisi. Nah, setelah itu kita panggil si pembicaranya. Mana pembicaranya? Saya ini deh, gantian. Kita hapus latar belakangnya, gitu. Nah, ini disesuaikan. Untuk ngapus latar belakang itu pakai apa, Dat? Ini Canva-nya Canva Pro, Pak. Kalau Canva Oh, Pro itu langsung bisa ada fasilitas di sininya. Nih, di sini. Tapi kalau Canva yang gratisan, yang kemarin sudah saya bahas ya, dia ubah di aplikasi hapus background, hapus apa? Lupa saya namanya, background BG apa-apa gitu. Yuk Ya. beli Canva Pro di Pak Apri 60.000 setahun. Promosi. Ya pokoknya yang mau Canva Pro 60.000, emang durasi setahun tapi digaransi 6 bulan ya. Jadi kalau di atas 6 bulan ternyata ke razia oleh si Canva-nya, udah di luar garansi. Nah, kembali ke sini, ini kita singkirin dulu, ini agak gedein ya. Tahunya kena razia gimana, Pak? Ya Udah nggak langsung aktif itu jadi Pro-nya nggak ya? pro. Tapi selama ini Oke. sih saya aman-aman aja. Itu Nah, dong, Pak. CapCut, Pak. CapCut lagi banyak razianya. Kayak gini ya. Ini kan udah mulai agak 3 dimensi nih. Nah, yang membuat dia tidak 3 dimensi karena di bawahnya masih begini. Jadi kita majuin si ininya. Nah, kayak gitu. Posisinya dimajuin ya, Pak. Bener. Jadilah begitu. Ini sayangnya fotonya ini terpotong sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ini sebelah kiri si foto ya. Makanya kalau foto, teman-teman jangan suka kepotong-potong. Ya, jangan suka kepotong-potong. Jadinya akhirnya begitu tuh. Nah, kayak Pak Fauzi lumayan bagus nih, dia nggak potong-potong paling. Nah, ngakalinya gimana? Ngakalinya adalah kita taruh di pinggir. Ini kan ini saya hapus ya. Ini kita taruh di pinggir sini, gitu, supaya kesannya terpotong oleh layar, gitu. Ini maju ke depan. Ya, gitu ya modelnya. Jadi dia terkesannya tuh timbul si gambar kitanya. Udah meeting ini. Oke, sip, teman-teman. Ini gua masuk ya suara gue. Lagi. Nggak tahu, soalnya gue nggak bisa masuk caranya. Pak Ustadz, Yuk, saya setuju dengan ulang Pak, gimana?
Canva Pro-nya itu lewat Pak Pri aja, yang jangan yang gratisan. Memang banyak yang yang mungkin setahun 60 itu. Iya, memang nanti bisa japri ke saya ya yang mau ambil Canva Pro ya, Ya, gitu. lebih enak, lebih simpel itu kayaknya. Terus Ya. aman. Nah, Pokoknya Pak kalau Ustadz, udah punya Canva Pro banyak banget yang bisa kita lakukan, Pak. Termasuk elemen-elemen itu banyak elemen rahasia yang bisa kita lakukan kalau dengan Canva Pro. Kalau dengan yang biasa Pak Ustadz terbatas banget lah. mau Gimana? nanya, ya. nih. Canva Pro dari sejak awal beli, saya belum pernah saya praktekin, itu masih ada nggak ya kira-kira? Masih kalau Canva masih. Masih ya, Canva dari masih, Bu. pertama saya beli belum saya pernah pakai gitu, makanya nanti saya japri Tapi aja udah kalau mau saya di-accept gunain belum ya. waktu itu? Pernah diakses waktu itu kan, pernah Oh ya japri udah, Pak Ustadz. aman, Oke, aman. Kalau oke, kalau makasih. udah pernah di ACC, udah aman. Kalau nggak pernah di ACC, itu udah tenggelam tuh emailnya kan. Gitu. Iya, Makanya begitu waktu itu saya ada kasih sih di harus japri. langsung di ACC. Ya teman-teman Iya, gitu ya makasih. pelajarannya. Kalau nanti memang membeli di saya, begitu sudah dikirim email invite-nya, itu langsung di ACC. Kalau enggak tuh langsung ketiban-tiban email yang lain. Nah, itu udah susah tuh nyari. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Iya, Bu. Nggak ada? Beres ya. Nah, berikutnya setelah kita jadi, kan kita belum selesai untuk ini ya, untuk buat SIU. Setelah kita jadi di final, coba saya lihat udah belum di download. Oh, belum di download ya, sorry. Tapi kita download dulu yang tadi. Kita ini ya, kita download dulu halaman saat ini. Jangan lupa ya, selalu download itu halaman saat ini. Baru kita ke mana? Yang biasa buat bikin ini, ke ChatGPT. Ke ChatGPT kita tulis buat undangan acara sesuai dengan gambar ini, Yang sisanya tadi mana? ya. Nah, Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. bentar. Astagfirullah. Ya, undangan acara umroh bareng satu pesawat, bla 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 bla, gitu ya. Nanti kita tinggal mengedit sesuai kebiasaan di Samira ya. Sepengalaman saya, Samira Travel itu adalah salah satu perusahaan yang mengizinkan mitranya itu untuk berkreasi, gitu ya. Nah, berkreasi itu maksudnya gimana? Nah, ini kita ini dulu ya, kita rangkai-rangkai dulu. Berkreasi itu artinya nggak ada panduan baku untuk undangan. Misalnya ini kan kita bisa ubah ya, yang kemarin apa tuh? Biasanya Jakarta bertalbiyah, Jakarta bertalbiyah. Terus apa lagi yang biasanya ada di undangan ini? Siapa yang hafal? Materinya tuh. Pemateri udah ada. Pemateri udah ada. Nama pemateri, MC gitu-gitu loh maksudnya. Oh, boleh. Tapi yang tidak ada di sini, yang harus ada tuh apa? Yang belum niat jadi bertekad, Iya. yang lambat jadi dipercepat, yang apa sih yang bermasalah apa gitu ya? Saya lupa nih kalimatnya. Ada solusinya, gitu. Udah, apalagi kita lihat, kalau udah tinggal kita enter. Yang terkendala biaya ada solusinya. Oh iya benar, itu betul. Ya terkendala biaya ada solusinya. Yang terkendala biaya ada solusinya. Udah beres, berarti tinggal kita kirimkan ke grup-grup yang mau kita kirim. Nah, ini salam Samira Travel juga jangan ya, karena kan kita ini bukan Samira Travel gitu. Udah ini mah nggak usah. Dah, sip, beres untuk membuat SIU. Pokoknya apa-apa kalau kita mau ngedit kita kirim ke diri sendiri dulu ya, baru diedit ya. Gitu.
Bentar. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Beres ya? Oke, baik, pas jam 2 seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini sebagai pengayaan. Mudah-mudahan memberi gambaran bahwa mendesain itu nggak sulit ya, nggak sulit tapi mudah. Nah, yang menjadi PR adalah harus dibiasakan. Begitu terbiasa, makin sering kita mencoba membuat desain, akan semakin sering kita ketemu masalah gitu. Kok begini, kok begitu. Nah, begitu ketemu masalah, insya Allah makin mahir lah. Gitu. Saya pun bisa gini-ginian gara-gara di Samira ya. Sebelum di Samira kayaknya saya nggak bisa dah. Saya seperti itu ya. Sebelum di Samira saya nggak bisa. Begitu di Samira sering dimintain tolong, akhirnya sering ada masalah. Termasuk CapCut juga sama. Udah berapa tahun Pak Apri di Samira? Di Samira itu saya dari April tanggal 24. Berarti 1 tahun. Hampir 2 tahun lah ya. 2003 ke 2025. Gitu. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Kita bisa close? Ya, PR-nya adalah, nah PR lah jadinya. PR-nya adalah buatlah flyer CU. Buatlah flyer CU. Pembicaranya ada 3, termasuk diri masing-masing. Gitu. Lokasinya di kantor pusat, harinya dan jamnya bebas, termasuk dengan kalimat itunya ya, kalimat undangannya. Gitu. Nanti Alamat jangan alamat pusat, Tat. Biar ketahuan bahwa itu made in sendiri. oh iya benar, jangan alamat pusat, boleh alamatnya di masjid masing-masing. Masing-masing setelah dibuat minta tanda tangan sama merbot masjid masing-masing. Enggak. Ini baru masuk langsung suruh PR aja ini. Iya, mumet ini. Ya. Mbak Rere dari mana Mbak Rere? Dari kantor. Lagi jalan-jalan dia. Oh, sama Mbak Nina tadi ya? Iya. Pak Ustadz. Tadi Mbak Nina? di jalan dengerin terus HP satunya mati. Di yang ini nggak ada kuotanya. Duluan Mbak Nina di rumah? Kan Cikarang, Rere. Iya, itu kan ujung. Oke, sip. Nina Tambun. Pak, ulangi Pak. Apaan? PR-nya. Oh, PR-nya buat flyer. Buat flyer pembicaranya 3, salah satunya diri sendiri. Lokasinya terserah ya, yang penting bukan di kantor pusat, jamnya terserah. Jam waktu terserah. Jam waktu terserah, pokoknya terserah. Intinya kemana? sampai terjadi undangan itu ya, kalimat undangannya ya. Gitu. Share-nya kemana? Di grup boleh, ya di japri ke saya juga Grup boleh. Presdir. Ke Presdir boleh. Kalau yang udah dikonsultasi ya di grup konsul ya. Gimana Pak Cuk? Tat, ini loh Tat, saya ini maaf ya belum punya bikin kayak HTTP itu untuk muncul ada WhatsApp yang otomatis tuh bisa nggak pakai nomor WA-nya ini cuma 1 bukan bisnis tapi 1 nomor bisa dipakai WA sama bisnis Tat. Nggak bisa Pak. Kalau yang autorespon itu begitu orang baru kirim bikin Pak 150 ke Pak Apri. Oh ya. Benar Pak Apri. Iya, jadi bener. kalau yang autorespon itu hanya WA bisnis Pak. Ya jujur aja Pak Pri, saya karena nggak pernah mengikuti karena banyak kegiatan terus saya pingin ngikut ya. Pinter Nanti di WA muncul itu Pak, jadi yang WA Bapak muncul itu HTTPS-nya. Ya. Berapa persen teh? Promosi terus sama Pak Apri. Iya, dia asisten Pak. Bagi hasil Pak. Mbak kayaknya sama-sama training sama saya ini kayaknya ya Mbak ya. Sama, kita semua sama-sama belajar Pak. Alhamdulillah. Cuman beda di seringnya aja. Ini ada kesempatan saya pingin langsung Jepri sama Pak Pri ya. Boleh, bebas Pak. Bebas Pak. Kirim parcel juga boleh Pak. Selama saya on insya Allah saya balas lah.
Gitu. Kalau Ya, saya lagi tidur baru saya nggak sip. HP tapi itu nempel terus pada tangan tapi ya. itu lain. Bentuknya mungkin lain lah ya. Amin, amin, tunggu lah. Ya. Gitu ya, sip, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dikerjakan PR-nya semaksimal mungkin. Ya, mudah-mudahan ketemu banyak masalah jadi makin pinter semuanya. Ya. Saya close dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya